Shalom, Tuhan memberkati. Sesudah saudara terima Yesus, pasti saudara diberkati. Amin. Sesudah diberkati, ada tanggung jawab untuk mengabarkan Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Kita miliki Allah yang besar. Dia miliki segala-galanya. Haleluya. Firman hidup kita dihidupi dengan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Shalom, shalom. Mari jemaat Tuhan GBS Haleluya Palur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Kita akan mengikuti ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, serta berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pemimpin pujian dengan pemusik dipersatukan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati pembawa firman nanti Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang ditaburkan masuk dalam hati kami, jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita akan tinggikan, muliakan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kuasa, kejayaan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ya, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Segala kuasa, kemuliaan kami berikan kepada Engkau, Tuhan, yang tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada besar, amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau.
beri kemuliaan. Amin. Haleluya. 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 Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib di Engkau, tiada seperti tiada sorak-sorai bagi Tuhan, berikan lebih dahsyat lagi, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan pujian bagi kebesaran Namu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau urapi kami, jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita sebagai umat-umat Allah, kita bersyukur, kita punya Allah yang besar, Dia miliki kuasa yang besar. Haleluya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar, memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita besar, ya sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita
haleluya. Oh haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah kemurahannya yang tiada besar, yang tiada terkira, tak dapat membalas kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Ya haleluya, Tuhan yang besar, Tuhan Kau yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita miliki Allah yang besar. Dia miliki segala-galanya. Haleluya. Firman hidup kita dihidupi dengan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, yes, yes, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkahku. Haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Hilara mata kala la 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 bas, urana mata kala la papa 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 ya dapat sikirama. Tuhan, Tuhan Kau sempurna, ajaiblah karya-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Benar, Kau yang sempurna di dalam setiap rencana-Mu, di dalam setiap karya-Mu, di dalam hidupku. Aku mau serahkan seluruh hidupku, murnikan Tuhan, dan murnikan kami dengan Roh-Mu. Hidupku, amin. Lara papa ramata kala rabasi, ira pala rara urina bata sala rabata kearaba,
Kisanarara Bapa, Koramata Karara Bapa, Kina Bapa ya Ramataku. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hidupku menjadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua. Yang kedua cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan, itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom. Selamat sore jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur sore hari yang indah Kau berikan pada kami, cuaca yang cerah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Dan biarlah dengan ibadah online ini kami makin maju di dalam nama-Mu, kami makin pandai di dalam menghadapi hidup karena Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara ini dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sore hari ini kelanjutan dari Rasul Paulus dari Berea. Dia dikejar-kejar, akhirnya dia ke Athena. Kita mengikuti perjalanan Paulus di Athena. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 dan ayat 17. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Athena merupakan pusat kota rohani dan pusat kebudayaan dari Yunani.
Jadi tidak aneh kalau di Athena banyak sekali patung-patung yang merupakan sesembahan dan tempat-tempat penyembahan terhadap dewa dengan segala tradisinya. Bahkan ada cerita jumlah orang yang ada di Athena kalah banyak dengan patung-patung yang ada di Athena. Luar biasa. Ya, jadi orang-orang yang ada di Athena ini adalah penyembah berhala yang sangat luar biasa. Bahkan dengan tradisi-tradisi penyembahan berhala ini dilengkapi pula tradisi-tradisi yang berbau dosa. Jadi biasa penyembahan itu, ritual-ritual penyembahan itu ditambah dengan berbagai macam, dibungkus dengan berbagai macam dosa. Nah, seperti di kota-kota lain, Paulus ingin meluruskan penyembahan mereka. Seperti di kota-kota lain, Paulus ingin meluruskan penyembahan mereka dengan memperkenalkan Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Di rumah ibadah, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Allah dan juga orang-orang yang bertobat, petobat baru yang takut akan Allah. Selain di rumah ibadah, Paulus juga pergi ke pasar setiap hari untuk mewartakan Injil. Dan pada waktu itu biasa orang menginjil di pasar-pasar itu hal yang biasa, dan Paulus melakukannya. Karena Athena merupakan kota budaya dan kota agama, maka banyak sekali kelompok-kelompok penyembah berhala dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam kebiasaan mereka. Di sini dicatat ada golongan Epikuros dan golongan Stoa. Dia kepingin berdiskusi dengan Paulus. Maka mereka berkumpul mengundang Paulus. Mereka kepingin tahu ajaran apa, ajaran baru yang seperti apa yang dibawa oleh Paulus ke kota Athena itu. Lalu dengan tegas Paulus memberitakan kepada mereka bahwa upah dosa itu maut. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau dia tidak percaya pada Yesus. Rasul Paulus mengatakan Yesus yang diutus oleh Allah, Yesus yang memiliki kekuasa Allah untuk menebus dosa manusia ini melalui penyalipannya, melalui kematiannya, dan akhirnya melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi diceritakan dengan detail siapa Yesus yang sebenarnya. Dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ajaran kebangkitan dari orang mati inilah yang sangat ditentang oleh mereka. Sehingga Paulus dibawa menghadap di sidang Areopagus. Areopagus itu merupakan gedung yang digunakan untuk menyidangkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan Paulus dianggap dia orang jahat, sehingga diadili di Areopagus. Kisah Para Rasul 17 ayat 22
dan 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Di Areopagus, Paulus berdiri menjelaskan tentang peribadahan orang-orang Athena. Memang orang Athena beribadah dengan tekun, beribadah dengan kusuk, bahkan segala ritual-ritual dijalankan untuk dewa-dewa dan dewi-dewi mereka. Tetapi Rasul Paulus juga menjumpai ada satu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan mezbah itu menarik perhatian dari Paulus. Siapa ini? Allah yang tidak dikenal tetapi dia beribadah kepadanya. Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa ibadah bahwa mezbah itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus Kristus. Hanya mereka tidak tahu. Tapi lucunya mereka mengikuti ibadah di situ. Tapi tidak tahu untuk apa dia beribadah di situ. Nah, ini juga seringkali dimiliki oleh orang-orang Kristen masa kini. Mereka beribadah kusuk dalam peribadahannya. Tetapi mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Andai kata mereka tahu siapa Yesus yang sebenarnya, mereka pun tidak percaya total pada Yesus. Sehingga Allah yang tidak dikenalnya ini harus benar-benar dipelajari sampai dia kenal. Rasul Paulus datang ke sana untuk mengajarkan ini. Bahwa Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengatur iklim yang ada di bumi. Allah yang memberikan segala kehidupan yang ada di bumi ini. Allah inilah yang harus orang-orang Athena kenal. Dia harus menghilangkan berhala-berhala mereka dan mulai mengerti bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Bahwa dia ada di dalam dunia ini karena Allah mengadakannya. Sehingga mereka tahu bukan patung yang mengadakan dia. Bukan patung yang mengatur iklim yang ada di dunia ini. Bukan patung yang memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi Allah yang bernama Yesus, itulah yang memberikan segalanya kepada mereka. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Yesus yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk berada di dalam dunia ini, untuk menebus mereka-mereka yang percaya. Akibatnya Yesus ditangkap oleh orang Yahudi, Yesus dihajar oleh orang-orang Yahudi, Yesus dibawa ke Golgota, disalib, akhirnya mati, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Mendengar kata kebangkitan ini, beberapa orang mulai mengacuhkan Paulus. Dia mengatakan, itu omong kosong. Apa yang kamu katakan itu tidak berarti bagi kami. Karena Rasul Paulus merasa tidak dihargai atau dikatakan ceritanya itu bohong, maka Rasul Paulus keluar
dari tempat itu. Rasul Paulus meninggalkan tempat itu, tetapi ada juga beberapa orang yang percaya kepada perkataan Paulus. Beberapa laki-laki yang ada di sana mulai berpikir ternyata apa yang dikatakan Paulus itu mengandung kebenaran yang hakiki. Diam-diam dia keluar juga mengikuti Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, dimanapun Rasul Paulus berada, Paulus pasti mengabarkan Injil tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat manusia dan Yesus yang ditetapkan Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh namanya itu kita dapat diselamatkan. Tegas sekali, tidak ada nama lain selain Yesus yang memberi keselamatan kepada manusia. Dan hasil penginjilan Paulus di mana-mana ada, tersebar. Bahkan satu anggota dari Areopagus juga mengatakan dan percaya, yaitu Diosinius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan namanya Damaris, dia juga bertobat mengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Sesudah saudara terima Yesus, pasti saudara diberkati. Amin. Sesudah diberkati, ada tanggung jawab untuk mengabarkan Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Ini yang harus menjadi tanggung jawab kepada kita. Sama seperti Rasul Paulus, di mana dia berada, di situ yang diceritakan hanya keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Dan kalau sudah bicara masalah keselamatan, Yesus, Yesus, dan Yesus. Tuhan hari ini masih memberi kesempatan pada kita. Setelah kita melihat perjalanan Rasul Paulus, kita harus melihat perjalanan hidup kita. Di mana kita pergi, di mana kita berada, ceritakan tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kepada kami satu kesempatan untuk belajar tentang Rasul Paulus yang tidak pernah lupa mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau memberikan pelajaran tentang Paulus yang tidak pernah lupa mengabarkan Injil kebenaran. Maka Tuhan, kami menyiapkan diri, jadikan kami seperti Paulus masa kini yang terus berani mengabarkan Injil dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama,
di zaman new normal ini kita harus tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan. Dan di GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. Berdoa, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Saya ulang Bapak Ibu, di GBS Haleluya Palur ini ada 6. 1B 5M. Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Pengumuman yang kedua, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong Bapak Ibu di like, diketuk yang biru, keluar gambar, di bawahnya ada tulisan like, di like saja. Lalu dikomentari. Di bawah like itu ada kolom komentar. Coba Bapak Ibu komentar di situ. Apa yang dikomentarkan? Oh, mungkin gambarnya kurang bagus, mungkin pemandangannya kurang bagus, atau mungkin yang lain. Terus selain itu di-share Bapak Ibu. 1 orang share 5. Diberkati Bapak Ibu. Kalau mau share, Bapak Ibu pasti diberkati. Karena Bapak Ibu menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang Bapak Ibu kirimi. Nah, terus doakan supaya ibadah online ini terus berjalan terus sampai akhir zaman nanti. Ya, karena ibadah online ini jangkauannya lebih jauh. Kita bisa sampai ke luar negeri, kita bisa sampai ke luar pulau melalui ibadah online ini. Maka doakan agar ibadah online terus berjalan. Doakan Bapak Ibu agar kru sehat, ya, kru semangat. Kalau komentarnya banyak, kru semangat. Dan doakan agar alat-alat tidak cepat rusak. Kami doakan Bapak Ibu, kami masih butuh 2 kamera supaya segera dapat terwujud agar ibadah online ini akan lebih baik lagi. Nah, itulah pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami masih menaikkan syafaat. Kami bersyukur Tuhan telah menjamah saudara-saudara kami. Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, menjamah saudari kami Lili, menjamah Ibu Bambang, menjamah Ibu Ratmi, bahkan menjamah Bapak dan Ibu Sriono. Mereka-mereka telah Kau sembuhkan. Tinggal pemulihan 100%. Mereka mengucap syukur dan saat ini Tuhan jamah mereka. Dan kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang menginginkan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Iman Hartono yang jantungnya kurang beres. Kami berdoa untuk Naomi yang pemulihan jantungnya. Tuhan jamah lagi. Tuhan jamah Daniel Kurniawan yang kena knalpot. Tuhan jamah Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh. Kami percaya saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, untuk Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir dan Pak Warto, serta Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto dan Ibu Ming. Jamah imannya Tuhan. Dengan jamahan iman ini imannya tumbuh dan mereka hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah, mengurapi dan memberkati. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kirimkan berkat-berkat yang melimpah.
Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.